Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik burung balam, hinggap di kain kotak-kotak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya belum dapat nasi kotak. Apa kabar pian sabarataan? Agak kareba? Sehat semuanya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hala yahulu haulan, artinya sudah lewat putaran 1 tahun. Makanya zakat itu baru wajib kalau hartanya sudah kita pegang 1 haul. Ini harta sudah kamu pegang 1 tahun, sudah wajib. Enggak wajib Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya megang aja, bukan punya saya. Milkut tam, kepemilikannya penuh, bukan utang, dan kita miliki selama 1 tahun, disebut dengan haul. Begitu juga dengan meninggal kematian, 1 tahun haul, 2 tahun haul, 3 tahun haul. Meninggal Ibunda Hajjah Wardatul Wartiyah binti Abdul Samad tahun 2017, berarti 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, haul yang ke-8. Hari ini kita berkumpul bersama. Begitu juga dengan haul Abah Guru Skumpul 1942, meninggal 2015, sekarang 2020. Alhamdulillah masih ada yang ingat. 2025 tepat 20 tahun haul juga namanya, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Isra Mi'raj, mau Maulid Nabi, mau nuzul Quran, mau haul, tahun baru hijrah, halal bihalal, itu semua casingnya, itu semua sampulnya, substansi makna di dalamnya adalah silaturahim. Makanya kalau ada yang membid'ahkan maulid, membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan haul, nggak usah dilawan. Terus gimana Pak Ustadz? Buat aja terus haulnya. Bid'ah, buat terus sampai akhirnya dia habis tenaga. Bid'ah habis itu mati. Setuju? Semakin ramai dibuat Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, halal bihalal, 1 Muharram, haul, itu substansi maknanya adalah 5. Yang pertama adalah
Silaturahim. Silatu menempelkan, silatu menyambungkan, silatu menghubungkan. Rahim, mohon maaf ibu-ibu, rahim kantong janin dalam perut perempuan, rahim namanya. Silatu menempelkan, rahim perut, silaturahim. Saya dengan bapak dengan ibu berasal dari satu rahim. Rahimnya Hawa, istri Nabi Adam. Kalau ada di sini yang mengaku bukan berasal dari rahim Hawa, berarti dari monyet. Bukan kata saya. Ini yang ngomong namanya Charles Darwin. Dia nggak percaya sama agama. Kata dia manusia ini dari monyet yang berevolusi. Anehnya monyet tetap jadi monyet. Nggak masuk akal ini teori. Maka manusia dari Adam melahirkan Hawa, Hawa melahirkan. Lalu kemudian ada yang masuk ke dalam perut orang Eropa, ada yang masuk ke dalam perut orang Afrika, ada yang masuk ke dalam perut orang Australia. Dan ini bukan permintaan. Enggak pernah malaikat bawa kertas lalu nanya, kau mau masuk perut siapa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Maka kita tidak boleh benci orang karena sukunya. Kita tidak boleh benci orang karena warna kulitnya. Karena warna kulit bukan request, permintaan. Makanya ada takdir baik dan takdir buruk. Yang putih-putih takdir baik, yang hitam baik juga. Hitam-hitam setampuk manggis, sudah hitam ku pandang manis. Itu untuk memuji diri saya sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak ada Isra Mi'raj ini, kalau tidak ada haul malam ini, saya tidak bisa ketemu dengan Panglima. Bukan senang ketemu dengan Panglima ini. Pang satu aja payah. Mulai Panglima, Jenderal bro. Kalau bintang 5 itu penghormatan. Bapak Akbar Tanjung, bukan Akbar Tanjung, Faisal Tanjung. Bapak Ahana Sution, Jenderal Besar Panglima Sudirman, itu bintang 5. Kalau bintang 4, Jenderal. Kalau bintang 7, sakit kepala. Kita doakan Panglima sehat karena misi beliau menjaga NKRI dari perbatasan sampai seluruh negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadir bersama kita bapak-bapak, pejabat-pejabat TNI Polri. Begitu caranya kalau nggak ingat satu-satu. Yang mempertemukan kita semua pada malam hari ini adalah Tuan Haji Andi Syamsuddin Arsyad. Panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan soleh dan solehah. Mudah-mudahan bersama kita di dunia ini, bersama pula kita nanti sampai ke surga Jannatul Firdaus. Ada orang-orang yang mewarisi darah Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut dengan Habib. Habib artinya cinta, mencintai dan dicintai. Kenapa mereka disebut Habib? Karena mereka mencintai kita. Kenapa mereka disebut Habib? Karena kita mencintai mereka. Maka kita panggil mereka Habib, para habaib yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak sebut bukan karena saya tidak hormat, tapi karena saya tidak ingat. Ada orang yang tidak mewarisi darah Nabi, tapi mewarisi ilmu Nabi. Tuan-tuan guru, abah-abah guru, kamu mewarisi darah Nabi? Tidak. Ilmu Nabi? Tidak juga. Masa tidak ada darah Nabi dalam badanmu? Saya Abdul Somad, keturunan Nabi, Nabi Adam. Tapi para habib keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Abdul Somad ini yang dia hormati hanya pejabat-pejabat saja, hanya tamu-tamu yang mulia VIP saja. Bagaimana dengan kami ini Pak Ustadz? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai saudaraku yang ada di ujung sana, kalian duduk di atas aspal, kalian rendah di bawah,
Abdul Somad di atas pentas, karpetnya 3 lapis, dikelilingi bunga-bunga, tapi di hadapan Allah, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga daripada Abdul Somad. Diaminkan mereka semua. Maksud saya mau membesarkan hati mereka, malah diaminkan. Memang susah kita ngomong sama orang jujur ini ya, nggak bisa diajak bersandiwara. Bapak Wamen di tengah kesibukannya hadir bersama kita. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan Allah rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan Allah umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Selalu ada momen silaturahim. Bulan Rajab Isra Mi'raj, bulan Sya'ban nisfu Sya'ban, bulan Ramadan nuzul Quran, bulan Syawal halal bihalal, bulan Zulqa'dah melepas jamaah haji. Sudah dibuat acara selamatan, nggak jadi berangkat. Haji apa namanya? Haji Cengkareng. Nggak apa-apa, doa. Bulan Zulhijjah menyambut jamaah haji pulang. Bulan Muharram menyambut 1 Muharram. Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Rajab lagi. Selalu ada momen kebersamaan. Masjid, surau, langgar, musola, kantor, buat acaranya ramai-ramai. Tadi saya agak kurang semangat. Tiba-tiba Pak Wamen nanya, apakah yang hadir ini karena Ustadz Abdul Somad? Betul, saya jadi semangat. Kita ini kan manusia, perlu penghormatan, perlu pujian, perlu sanjungan, perlu like, perlu subscribe, like, share, and comment. Betul? Ngaku semua ini. Kalau ada yang mengatakan pujian tidak penting bagi saya, dia sudah berubah menjadi Robocop. Selama jantung masih berdenyut, selama nadi masih mengalir, selama darah masih berdegup, selama napas masih berhembus, engkau tetaplah manusia. Lalu yang kita usahakan itu, jangan melambung karena pujian, jangan jatuh murung karena cacian. Karena yang namanya manusia, lovers and haters, itu biasa, besti. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW aja ada hatersnya. Siapa dia? 1 surat khusus untuk dia. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus pekerjaannya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tempatnya, sayasla naran dzata lahab. Istrinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Tadi kamu sholat maghrib apa ayatnya? Ayat haters. Tetap surat Al-Lahab, api yang menyala-nyala. Nabi Muhammad, pemimpin semesta alam, tetap ada pembenci. Apalagi Abdul Somad. Apalagi kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa. Jadi dengan bersilaturahim itu kita bertatap muka. Begitu ketemu, saya langsung disambut, assalamualaikum, selamat engkau wahai Abdul Somad, warahmatullah, rahmat Allah tertumpah padamu, warahmatullah, rahmat Allah tercurah padamu, wabarakatuh, engkau dapat berkah Allah. Saya begitu landing tadi di Batu Licin, langsung mendapatkan 3 doa, selamat, warahmatullah, rahmat, wabarakatuh, berkah. Andai tadi saya begitu sampai disambut welcome, saya nggak mau. Welcome artinya datangnya bagus, pulangnya. Seandainya saya tadi pagi disambut good morning, good bagus, morning pagi, paginya bagus, malamnya. Tapi begitu diucapkan assalam,
Bukan berarti saya larang pakai good morning, silakan. Good morning Ustaz Abdul Somad, how are you today? It's nice to meet you. Ternyata kalau habis makan ketupat, lancar bahasa Inggris ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ketemu kita diajarkan dalam silaturahim wajah yang cerah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan menyepelekan perbuatan baik. Antulqiya akhaka antalqa akhaka biwajhin talqin. Ketemu dengan orang wajahnya cerah. Ketemu dengan Pak Wamen wajahnya cerah. Ketemu dengan Panglima wajahnya cerah. Ketemu dengan Pangdam wajahnya cerah. Ketemu dengan Tuan Haji Andi Syamsuddin Arsad wajahnya cerah. Ketemu dengan Bapak Ibu, mohon maaf wajah Ibu tidak terlalu saya perhatikan. Nanti kalau saya terlalu lama ke sana, ini komentar-komentar ini malam ini kita streaming ini. Jamaah yang hadir maupun yang streaming semuanya dapat keberkahan Isra Mi'raj dan haul insyaallah. Apa isi haul? Apa isi Isra Mi'raj? Yang pertama silaturahim, yang kedua wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Yang dibacakan oleh guru Busiri tadi, mudah-mudahan dengan Al-Quran yang beliau bacakan semua kita mendapatkan rahmatnya insyaallah, amin. Ustaz Abdul Somad, tadi waktu guru baca Quran teman di sebelah saya tertidur, itu berarti dia dapat rahmat tidur. Berapa banyak orang kena penyakit insomnia nggak bisa tidur. Maka saya belum pernah marah sama jamaah kalau saya tausiah atau ada yang baca maulid atau ada yang baca Quran tertidur lalu saya marah-marah. Kenapa tidur? Padahal dia sudah nggak bisa tidur 2 bulan. Begitu ngelihat wajah Ustaz Somad langsung tertidur. Nikmat yang tidak didapatkan orang yang susah tidur. Tapi jangan gara-gara yang tidur semua. Apalagi yang kita dapatkan dengan Isra Mi'raj, haul. Ketika doa, nanti kita akan berdoa bersama. Diminta yang membaca doa Abdul Somad. Nampaknya yang berdoa Abdul Somad, tapi doa itu dikabulkan Allah menembus pintu-pintu langit. Bukan karena mulut Abdul Somad, tapi karena ada lisan ibu-ibu yang tidak pernah berhenti bermasalah. Enggak. Kalau marah-marah menyelesaikan masalah, kita undang semua pejabat-pejabat, buat acaranya Hari Marah-Marah Nasional. Maka daripada caci maki, sumpah serapah, lebih baik berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul dari mulai maghrib tadi membaca Maulid Simtud Durar Al-Habsyi, terus berzikir, berdoa, bersolawat. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Ini kalau saya pandang ke jalan kanan nggak kelihatan ujungnya, kiri nggak nampak akhirnya, depan apalagi. Tolong yang handphonenya ada senternya bisa dihidupkan. Yang nggak ada senternya nanti kita belikan senter TikTok. Jangan lama-lama. Sekarang orang lagi mau nonton yang cepat-cepat. Insta story cepat, TikTok cepat. Supaya apa? Dakwah itu bukan cuman tablik akbar. Dakwah bukan cuman ceramah dan khutbah. Solawat kita malam ini direkam dari atas, direkam, diupload. Maka insya Allah semua orang akan bertanya, melihat, kenapa malam ini langit di Batu Licin tak berbintang? Karena bintangnya sudah turun semua ke di mana kita? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kalau ngelihat TikTok itu katanya haram ini Pak Ustadz. Kenapa? Isinya ulat semua, ulat pinang sama ulat sagu. Sekarang isinya sudah maulid, isinya solawat, isinya haul, isinya Isra Mi'raj, bertarung di dunia sosial media. Mudah-mudahan kita termasuk yang mensyiarkan dakwah melalui medsos sehingga orang punya pilihan. Ini surga, ini neraka. Kamu mau kemana? Saya mau ke surga Pak Ustadz. Alhamdulillah. Kamu mau kemana? Neraka kan diciptakan untuk saya Pak Ustadz.
Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali habis subuh, 7 kali habis maghrib. Habis subuh awal siang, habis maghrib awal malam. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. 10 tahun yang lalu saya sudah sampai ke tanah bumbu Batu Licin ini. Sekarang 2025, 10 tahun yang lalu sekitar 2014-2015. Dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Banjarmasin, dari Banjarmasin ke Batu Licin. Saya sudah sampai di Batu Licin, hati-hati terpleset Pak Ustadz. Lalu saya diberitahu sama orang Batu Licin, Ustadz Somad, di sini di Batu Licin ini ada orang. Jadi tempat saya pun ada juga orang, saya bilang. Tapi ini orang spesial Pak Ustadz. Dia dikasih Allah nikmat yang besar. Lalu saya tanya, apa rahasia dia bisa hebat, bisa sukses? Dimanapun dia transaksi, walaupun di Amerika, di Eropa, dia akan telepon dulu ibunya Pak Ustadz. Kalau ibunya mengatakan oke, dia lanjutkan. Tapi kalau ibunya mengatakan tidak, dia batalkan. Itu saya ceritanya dengar 10 tahun yang lalu. Waktu itu saya diundang ke rumah Pak Dr. Zairullah Azhar. Waktu itu nggak ada yang kenal, belum viral. Sekarang Ustadz banyak juga yang nggak kenal. Iya, karena kalau saya di airport pakai masker, pakai kacamata hitam. Kalau ada yang nanya, Ustadz Somad ya? Mirip. Apa maknanya? Jadikan ibumu seperti raja, maka rezekimu akan seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, itu dapat saya di grup WhatsApp. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ada orang yang tidak percaya kepada ayat Quran, tidak percaya kepada hadis Nabi, Allah tunjukkan malam ini peringatan ibunda Hajjah Wardatul Wartiyah. Wardah artinya bunga mawar. Wardatul Wartiyah ibunda artinya bunga mawar yang sebenar-benarnya bunga. Bunga yang lain palsu. Termasuk bunga ini, plastik semua. Yang benar-benar bunga beliaulah. Al-baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus-bagus. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus hanya akan mengeluarkan pohon kaktus. Bunga mawar dipandang indah, dicium harum semerbak. Tapi kalau bunga kaktus dilihat enggak enak, dicium hidung bengkak. Kunci anak-anak kita baik ada pada ibu. Semua ibu-ibu yang hadir ini insya Allah akan menjadi bunga-bunga mawar yang indah-indah semua insya Allah. Ibu-ibu yang hadir malam ini solihah semua insya Allah. Kalau ibunya baik, anaknya insya Allah baik. Tapi kalau sudah ibunya kuntilanak, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot, anaknya tuyul. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya nggak mau juga gara-gara ini bapak ibu jadi kelahi. Pulang dari sini ibu langsung buka pintu. Hei sundel bolong. Istrinya juga sudah punya jawaban. Iya genderuwo. Ini momen kita untuk memperbaiki diri. Bahwa apa? Dengan haul ini kita ambil pelajaran. Ibu-ibu mesti baik. Pendidikan anak berkesan. Anak juga kalau memuliakan orang tua. Kalau kau tidak percaya pada tulisan-tulisan dalam Quran, tidak percaya pada tulisan hadis, tidak percaya pada ceramah ustadz, di kehidupan nyata masih ada buktinya. Kalau kau muliakan ayahmu, kau muliakan ibumu, hidupmu pun akan jadi mulia. Mudah-mudahan orang yang tidak percaya dengan haul ini menjadi bertambah kepercayaannya. Yang belum ada jodoh, mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum ada jodoh aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
hidup manusia ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala yang namanya hidup. Untuk apa dibuat Allah kita hidup sampai malam ini? Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Kalau Allah mau mati, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Orang kaya mati, orang miskin mati, polisi mati, tentara, ada panglima. Berani kalian? Ustad, astagfirullahaladzim, aku pun kalian bilang mati juga. Kita semua akan mati menghadap Allah. Yang tinggal hanya cerita bahwa ada seorang ibu yang melahirkan anak, cerita seorang anak yang selalu ingat kepada ibu. Maka kalau kita tahu hakikat hidup hanya sepotong cerita, tinggalkanlah cerita yang baik-baik. Kalau saudara-saudara saya yang ada di Batu Licin Tanah Bumbu dapat cerita Ustaz Abdul Somad Nun dari Pulau Sumatera sudah mengembuskan nafas akhir di dunia, mati dia. Mudah-mudahan cerita yang didapat adalah cerita yang baik-baik, insya Allah, amin. Kalau saya mati, Bapak Ibu mau kirimkan saya doa, mau kirim Al-Fatihah? Awas kalau enggak, enggak boleh ngancam Pak Ustadz. Orang yang kita peringati haulnya malam ini, Abah Guru Sekumpul, Ibunda Hajah Wardatul Wardiyah, beserta orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita, guru-guru kita yang sudah mendidik kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustaz, ya. Itu tadi bacaan Al-Fatihah yang Ustadz kirim sampai atau enggak? Iya sampai. Dari mana Ustadz tahu? Kan enggak balik lagi. Ustadz itu kalau menjawab mesti pakai dalil Pak Ustadz. Oke. Kenapa Ustadz enggak bacakan dalil? Karena kulihat wajahmu orang yang enggak tahu dalil. Sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong bacakan di kepala saya Al-Fatihah, bacakan di bagian kaki saya akhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai habis. Lillahi ma fis samawati, amanar rasul, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi meninggal, minta bacakan di kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya akhir ujung surat Al-Baqarah. Bagaimana dengan imam-imam mazhab? Imam yang paling tua Imam Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, membacakan Al-Quran untuk orang yang meninggal dunia pahalanya sampai, kata Imam Syafi'i, wa in khatimul qur'ana kullahu, kalau Quran yang dibacakan itu khatam 30 juz, kana hasanan, bagus. Satu orang anaknya khatam 30 juz, mantap. Alhamdulillah Pak Ustadz sudah 30 juz, yang baca satu orang, 30 orang. Satu juz. Kamu sanggup 1 juz? Saya Pak Ustadz biasa 3 juz. Juz Quran, juz melon, juz pokat, juz mangga. Bagi 1 juz. Boleh juga, namanya qiraatul idarah, buat acara khataman. Enggak sanggup baca Quran 30 juz, 1 juz. Enggak juga sanggup, hatinya Al-Quran. Apa hatinya Quran? Yasin. Tadi sore kami ziarah ke makam almarhum, kami membacakan Yasin. Orang Tanah Bumbu masih baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratim tanzilal aziz. Alhamdulillah. Ustaz nggak percaya sama kami, ngetes aja.
Soalnya di tempat lain begitu kita bacakan Yasin, orang udah nggak bisa baca pelan-pelan, tinggal ujungnya aja. Fayakun, turjaun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak sanggup baca Al-Quran satu khatam, pilihlah hatinya Al-Quran. Itu kenapa di pondok-pondok tahfiz sebelum anak-anak ngapal Quran, menyentuh hatinya Al-Quran dulu. Yasin hatinya Al-Quran. Kita pun juga begitu. Sebelum dapat yang lain, hatinya dulu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milikmu untuk selamanya. So sweet. Yasin. Nggak sanggup baca Yasin Pak Ustadz, saya tadi nggak ikut ziarah Pak Ustadz, saya datangnya malam ini. Al-Fatihah. Saya sampai hari ini setiap ingat almarhumah ibu, almarhum ayah, saya masih membaca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja lah. Apalagi yang dapat kita balaskan untuk orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita sanggup membacakan Al-Quran. Syukur-syukur rezekinya ada, dibuatnya haul untuk kita semua di masa akan datang insyaAllah. Amin. Memperingati haul tidak hanya dengan ceramah. Memperingati haul bukan tablik akbar. Tapi dengan acara ini orang bertanya, apa acara tadi malam Ustadz Somad datang ke Tanah Bumbu ke Batu Licin? Oh, itu acaranya, nggak tahu juga ya, aku nggak ngikuti. Itu acaranya haul. Bertepatan di bulan Rajab, maka sekalian Isra Mi'raj. Bertepatan wafatnya Abah Guru, maka dibuat haul Abah Guru Ijai. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Apa boleh Pak Ustadz? Ini semuanya perbuatan amal-amal kebaikan. Illalladzina amanu. Semua manusia ini rugi. Kecuali orang illalladzina amanu, orang beriman. Wa amilus solihati. Dan orang yang beramal soleh. Bukan soman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian setelah bacaan Al-Quran, apalagi yang bisa kita kirimkan? Apakah hubungan kita putus setelah meninggal dunia? Tidak. Banyak orang menganggap hidup ini susah, payah, stres, depresi, anxiety, bunuh diri, enggak mati-mati. Rencana mau minum racun, diminum racun. Rupanya begitu sudah pingsan datang tetangga, dituangkan susu kaleng 3 kaleng. Racunnya keluar, hidup lagi. Rencana mau gantung diri, ambil tali, gantung, melompat. Talinya putus, enggak jadi mati. Akhirnya ambil handphone, pergi ke stasiun kereta api, cari rel kereta, sudah buat vlog terakhir. Hai guys, ini vlog terakhir. Keretanya lewat, rupanya salah rel, enggak mati juga. Kalau tidak, kata Allah, tidak mati. Berapa banyak orang yang sudah mau mati tidak mati. Jangan kau sangka kalau kau mati selesai masalah hidup. Dalam Islam, mati bukan selesai masalah hidup. Karena setelah mati kita tetap hidup di alam barzah. Di alam barzah itu kita mati atau hidup? Hidup. Kalau dengar ceramah Ustaz Abdul Somad, jangan stres, jangan depresi, jangan anxiety, jangan bunuh diri. Kalau saya dalam ceramah itu nanya, itu bukan berarti saya bertanya, maka nggak usah dijawab. Nanti kalau saya nanya, nanti saya jawab sendiri. Apakah ketika orang mati di dalam kubur itu dia mati? Tidak. Di alam roh hidup. Di alam rahim hidup. Dari mana buktinya di alam rahim itu hidup? Itu ibu manggil bapak, papa anak kita nendang-nendang. Berarti dia mau main bola mah. Bukan, bapaknya pemain bola. Yang ini tenis meja. Di alam dunia hidup, di alam kubur hidup. Mana dalilnya kita di alam kubur itu hidup? Ini ada kubur, lalu kita lewat di kubur, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang kali doanya Pak Ustadz. Ada edisi yang minimalis. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Saya yang pendek pun nggak bisa Pak Ustadz. Gerak-gerakkan aja mulut. Pertanyaannya, apakah mungkin mengucapkan salam pada bunga mawar yang mati? Apakah mungkin mengucapkan salam batu nisan yang mati?
Kita mengucapkan salam kepada orang yang hidup. Mereka di alam barzakh itu hidup. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallah, Allah melihat amal kamu. Malam ini amal kita dilihat Allah. Wa rasuluhu, Rasulullah dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah melihat kita live malam ini tanpa terganggu oleh signal. Yang ketiga, wal mu'minun, orang beriman. Ibu saya, ayah saya, ibu bapak, ibunya ibu. Yang kita hauli malam ini, Abah Gurus kumpul, Ibunda Hajjah Wardatul Wartiyah menyaksikan kita pada malam hari ini. Maka anak-anak mesti selalu meyakini bahwa dia selalu dipandang, diperhatikan oleh ayah dan ibunya walaupun sudah meninggal dunia. Itulah kenapa kita ucapkan salam di kubur, karena mereka hidup. Itulah kenapa kita mengucapkan salam di depan kubur Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah. Begitu khusyuknya jamaah ketika sedang umrah lewat di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Oh, udah mau nangis, nggak jadi, diusir polisi. Haji. Kalau mau khusyuk nanti berangkat sama Panglima. Pasti dia dikawal sama tentara Saudi kan. Cuman masalahnya Panglima yang ini nggak mau dikawal. Nah ini termasuk makhluk yang unik yang perlu diperbanyak lagi. Tidak mau dikawal oleh tentara, maunya merasakan tawaf menjadi orang biasa, hanya dikawal dari jauh saja. Kalau gitu nggak bisa kita ziarah, kena usir juga kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya salam itu tidak ada orangnya, untuk apa kita ucapkan salam? Maka salam terbagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang kedua nggak boleh dijawab. Imam sholat isya tadi, Assalamualaikum warahmatullah, jangan dijawab, Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Waktu kita malam ini pulang dari sini, lewat di makam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Mau? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi ibu kita, ayah kita hidup di alam kubur. Di alam akhirat kita hidup. Makanya kalau ada orang mengatakan, aku mau mati, setelah mati nanti bakar jasadku, setelah itu masukkan ke tengah laut, setelah itu aku akan dimakan ikan hiu. Tidak begitu dalam ajaran Islam, saudaraku. Dimanapun kau mati, walaupun kau mati dimakan ikan piranha, maka ruhmu tetap satu. Dan dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Marrabbuka. Alhamdulillah Pak Ustadz, soal-soalnya sudah saya jawab, sudah saya hafal semua Pak Ustadz. Ini bukan SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Ini adalah dijawab dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita semua yang berhadir ini diberikan Allah istiqomah iman dan Islam, dan kita semua bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu nanti di hadapan Allah. La tazulu qadama abdin, kaki manusia akan tetap tegak berdiri ditanya pertanyaan pertama. An umrihi fima afna, umurmu kemana saja kau habiskan. Hai Abdul Somad, umurmu kemana kau habiskan? Kemarin aku di Jakarta ya Allah, ini malam ini aku di Batu Licin, besok nggak tahu kemana. Pokoknya masih di Kalimantan Selatan, karena jatah Kalimantan Selatan 4 hari dalam setahun. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin saya akan pulang. Habis hari Senin kemana? Hari Selasa mendampingi Kiai Gontor ke Bagan Batu. Hari Rabu kemana? Hari Rabu pengajian subuh, terus menyambut tamu-tamu dari pagi sampai malam. Hari Kamis kemana? Hari Kamis dengan hari Jumat akan rekaman untuk Ramadan 30 episode. Hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin kemana? Akan pergi ke Brunei Darussalam. Habis itu kemana? Ustadz jangan banyak-banyak ceramah, capek, lelah, letih, lesu, letoy, lunglai Pak Ustadz. Kami masih mau mendengar ceramah Ustadz. Ustadz kalau kesana kemari terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti bersama kamu di surga Besti. Mudah-mudahan istri saya nonton malam ini.
Ar-rahah fil jannah. Istirahat itu nanti di surga. Kama jama'atana fi hadzal makan. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami malam ini ya Allah, kumpulkan juga kami nanti di surga Jannatul Firdaus bersama insyaallah. Amin. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain pernah saya tanya sama bapak-bapak, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Bapak mau masuk surga sama ibu? Sepi, nggak ada jawaban. Memang laki-laki itu susah untuk mengungkapkan isi hatinya. Survei terakhir, 90% laki-laki di Indonesia tidak mengungkapkan cintanya ke istrinya. 90%. Jadi kalau ada suami ibu yang mengungkapkan cinta, itu dia masuk yang 10%. 90% orang Indonesia laki-laki tidak mengungkapkan isi hatinya, cintanya ke istrinya. Kebanyakan mereka mengungkapkannya ke istri orang lain. Itu tidak ada di sini. Ini yang di sini ini baik-baik, soleh-soleh semua. Ini yang saya ceritakan ini di planet Mars, Neptunus, Merkurius, Pluto. Tadi Ustadz katanya Indonesia ini mereka sudah bertransmigrasi ke sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama di surga. Jadi Pak Ustadz, nanti kalau di surga itu kita masih ketemu dengan istri Pak Ustadz? Masih, saya bilang. Lama dia temenung diam. Terus saya, kenapa kau diam? Sedang di dunia aja aku nggak tahan Pak Ustadz. Kenapa kau nggak tahan? Apa yang membuat kau nggak tahan? Saya mau pergi Pak Ustadz, disiapkan kain sarung, disiapkan baju koko, habis itu ditelepon ditanya, sedang di mana, sama siapa, pulang jam berapa, kunci motor mana, gaji mana, baju koko udah dipakai untuk sholat atau belum, kain sarung udah dipakai atau belum, tolong kirimkan video. Itu bukan istri, itu security. Kalau ada istri bapak yang begitu, itu bukan istri, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Supaya engkau selamat dari perbuatan maksiat, dia masukkan baju koko, kain sarung, supaya ketika kau pakai pakaian adalah identitas. Ditanyanya gajimu, motormu, kapan kau pulang, dengan siapa? Supaya kau berteman dengan orang baik-baik. Ustaz Somad, kita foto sebentar ya. Untuk apa? Laporan ke rumah. Apa respon Ustaz dengan orang begini? Saya bilang, buat banyak-banyak Pak, bisa untuk persediaan beberapa hari mendatang. Saudara yang dimuliakan Allah, al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, disajikan satu daging bagus, matang, masak, segar. Tapi kemudian ada Nabi melihat orang yang disuguhkan makanan yang enak, yang halal, yang segar. Dia malah makan daging yang busuk, berulat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, siapa ini? Dah ada daging yang bagus, dia tidak mau makan, tapi dia justru makan daging yang berulat. Apa kata Jibril alaihissalam? Wahai Muhammad, itulah di antara manusia akhir zaman. Punya istri yang baik, punya istri yang solihah, punya istri yang sudah dia akad di atas nama Allah, tapi dia lebih mau kepada yang lain-lain. Kalaupun ada dosa kita di masa lalu, istighfar pakai lagu kayak Ustaz Somad, nggak usah pakai lagu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya istighfarnya nggak bisa kuat gitu Pak Ustaz, saya lebih khusyuk dalam hati. Asal masih jelas suaranya, makharijul hurufnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kadang banyak orang ini mau ngejar 100 kali nggak jelas lagi bunyinya. Jangan sampai nanti kita waktu menghadap Allah buku catatan amal, istighfar, 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 keterangan, kumur. Apalah salahnya pelan-pelan? Syarat tobat yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah, oh pantasan ibu-ibu ini nggak ngelihat ke saya, rupanya di belakang lebih besar. Hai guys.
An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisani, menyatakan dengan lisan, istighfar. Ustaz Somad, saya ini banyak dosa Pak Ustaz. Bapak nggak usah ngaku, kelihatan dari wajah Bapak. Terus gimana Pak Ustaz? Apakah saya perlu mengakui dosa-dosa saya ke istri saya? Nggak usah. Kenapa? Nanti dia lari. Terus gimana? Ngakunya sama Allah aja. Tahajud malam. Kalau di depan Ka'bah Pak Ustaz, kalau ngakunya di depan Ka'bah, yakinkan dia nggak ada di belakang. Jangan sampai dia rekam. Cari yang waktu banyak jamaah Afrika, nangis di situ. Cerita, dosaku begitu banyak ya Allah, aku melakukan ini dan itu. Kata si Afrika, saya ngerti yang kamu ngomongin. Loh kok tahu? Saya kan supirnya orang Indonesia kata. Hati-hati juga. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dosa hanya kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak pasir di pantai, sebanyak buih di lautan, diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi datang mau taubat, dia sudah membunuh 99 orang. Dia datang kepada pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan aku? Kata pendeta, Tuhan tidak mengampunimu karena kau sudah membunuh. Dia ambil pisaunya, kalau begitu kau yang ke-100. Mati. Dalam Islam kita tinggal menyesal, mandi taubat. Mandi taubat. Mandi taubat itu di mana Pak Ustadz? Di kamar mandi boleh. Kalau di kolam renang bagus. Niat langsung nyemplung ke dalam. Kami Pak Ustadz di pulau, jadi dekat dengan laut, lebih bagus lagi. Masuk ke laut, bukan cuma dosamu hilang, kau pun hilang. Hiu sudah lama menantikanmu di sana. Setelah itu lalu kemudian beristighfar, bertaubat, memperbaiki di masa akan datang. Datang seorang laki-laki, kata dia sudah berdosa, libido seksualnya terlalu tinggi. Lalu kemudian dia mencium perempuan cantik lewat. Mohon maaf. Lalu setelah itu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya melakukan begini-begini. Kata sahabat Nabi, kamu sudah ditutupi Allah, kenapa kamu bukakan di depan orang banyak? Kamu sudah ditutupi Allah, kenapa kamu bukakan di depan orang banyak? Maka yang sudah ditutup Allah jangan dibukakan. Cukup kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, maka disitulah Allah mengampuni dosa kita. Kira-kira apa yang membuat abah guru sekumpul itu sampai haulnya didatangi 4-5 juta orang? Karomah bukan berjalan di atas air, karomah bukan terbang di atas awan. Kalaulah terbang di atas awan itu karomah, berarti sudah bertambah 3 wali. Wali Superman, Batman, dan Spiderman. Kalaulah karomah itu bisa berjalan di atas air, maka semua pencipta speedboat dan skiboat berarti wali. Maka wali itu terletak pada istiqamah. Analisa saya sebagai hamba Allah yang dhaif, kenapa abah guru itu didatangi orang? Karena istiqomahnya bersolawat. Saya tonton videonya dari yang lama-lama sampai yang terakhir-terakhir, bunyi solawatnya, pukulan gendangnya, enggak neko-neko, enggak macam-macam, datang dari lubuk hati yang paling dalam. Mudah-mudahan kita pulang dari haul ini semuanya diberikan Allah istiqomah insyaallah. Al istiqamah, istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Itulah yang tidak bisa dilakukan orang lain. Iblis bisa terbang di atas awan, bisa berjalan di atas air. Iblis bisa masuk ke dalam surga, menggoda Adam, tapi iblis tidak bisa istiqamah. Maka istiqamah ini berat. Kalau ringan itu namanya istirahat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang. Doakan supaya Ustaz Somad ini bukan cuma pandai ngomong ceramah, tapi dia juga istiqomah berkat doa jamaah yang baik-baik ini semua insyaallah. Amin ya rabbal. Saya walaupun nggak ngelihat jam, itu saya sudah tahu saya sudah berdiri 1 jam di sini. Dari mana Ustaz tahu? Terasa semut sudah mulai menjalar di kaki. Saya tadi berdiri jam 9:30, sekarang sudah jam 10:30. Jadi saya sudah berdiri 1 jam di sini. Kode etik ceramah Ustaz Somad di mana-mana 600 ml. Kalau saya ceramah sejam lagi, Bapak Ibu masih sanggup?
Adik-adik masih kuat? Saya nggak sanggup. Oke, di tempat lain saya ceramah 1 jam. Tapi khusus di acara Haul Batu Licin ini, saya tambah 1 jam 2 menit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini nggak kaya Pak Ustadz, nggak bisa buat haul Pak Ustadz, nggak hafal Quran juga Pak Ustadz. Zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa 50 kali, alhamdulillah. Bisa 100 kali, alhamdulillah. Setelah itu, Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wal muawwidhataini wa mahallalnahu. Tahlil kami yang kami bacakan tadi. Saya nggak bisa bahasa Arab Pak Ustadz. Iya pakai bahasa Indonesia. Tahlil yang sudah kami bacakan tadi 10-100 kali itu sampaikanlah kepada almarhum almarhumah. Baca tahlil bisa atau nggak bisa? Insya Allah. Kalau yang punya duit, sedekah anak yatim, fakir miskin. Mengenang almarhum almarhumah ibu ayah. Habis gajian, pergi ke warung, beli gula 1 kilo, minyak 1 kilo, beli minyak 1 kilo. Apa lagi? Gulanya gulata, minyaknya jar. Bagaimana ketika kita beli mengingatkan kita kepada ibu. Habis itu belikan ikan sarden, belikan makanan, bungkus, setelah itu bawa pulang. Yang belanja bapak, tapi yang ngantar ke rumah anak yatim ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti kalau bapak yang ngantar, anak yatim itu maknya cantik, perang dunia ketiga. Maka yang ngantar ibu. Hari ulang tahun anak, hari ulang tahun perusahaan, datang ke panti asuhan, bawa nasi kotak. Assalamualaikum Bapak Panti. Waalaikumsalam. Ini kami mau bersedekah pahalanya untuk almarhumah ibu almarhum ayah kami. Berapa orang semua anak panti di sini? Ya ada sekitar 300 Pak. Saya mau nyantuni. Berapa semuanya? Enggak, 3 orang aja. Kebetulan kita bawa 3 bungkus kan? Sampai makanan itu kepada tenggorokan mereka, sampai pahalanya kepada almarhum almarhumah. Datang seorang laki-laki, ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal dunia. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah, pahalanya sampai. Ayu sadaqatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, suqyal ma, memberikan air minum. Air minum, langsung saat menggali sumur, sumurnya dia wakafkan. Wakafkan sumur bor, santri akan mandi, santri akan wudhu, dapur akan masak, anak pesantren tahfiz Quran, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Mereka akan punya murid, muridnya punya murid, punya pondok. Itulah yang mengalir. Adapun yang lain berhenti, selesai. Kalau bahasa kampung kami, game is over. Tapi ada yang tidak selesai. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama, mal, hartanya. Mobil akan mengiring sampai ke pelataran parkir. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya menyaksikan pemakaman di Maroko. Ternyata enggak dalam, cuman setinggi pinggang saja. Masuk dalam, langsung tutup. Nanti kalau sudah kering, buka lagi, tulangnya diambil, masuk jenazah yang baru. Dan doa enggak pernah salah alamat. Di Makkah, Madinah, masuk ke dalam, lubang yang sama, bisa makam itu untuk berabad-abad lamanya. Itulah pemakaman Baqi di Makkah, pemakaman Ma'la. Tapi belum pernah ngelihat mobil masuk liang lahat lagi. Kenapa? Semuanya tinggal. Hari kedua, hari ketiga, mulai mereka membawa STNK, BPKB ke kantor Samsat, mau balik nama. Kenapa nama diganti? Karena Pak Polisi nggak mau menangkap almarhum. Nama di akte notaris berganti dengan nama orang lain. Nama di STNK, BPKB berubah dari nama orang lain. Yang paling menyakitkan. Mohon Bapak tarik napas panjang sedikit. Saya tahu ini menyakitkan bagi kalian, tapi ini mesti kuucapkan. Nama yang akan berganti adalah nama di surat nikah. Kalau kalian meninggal Pak, mereka hanya menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu nama kalian akan digantikan oleh Bronis, Brondong Manis. Hari ini kalian boleh tersenyum Bapak, tapi di jalan nanti tolong mikirnya jangan di jalan, setelah sampai di rumah.
Takutnya salah jalan pulang. Kematian ini menyakitkan Pak Ustadz? Tidak. Hidup mesti terus berlanjut. Lalu kita ini sebetulnya hakikat hidup ini untuk apa? Menunggu malaikat maut datang. Dan kita nggak tahu jadwalnya kapan. Jadwal Ustadz Somad aja nggak tahu, apalagi jadwal malaikat maut. Bayangkan kalau jadwal malaikat maut tahu, datang besok pagi habis subuh. Malam ini Ustadz Somad nggak bisa ceramah, nangis terus. Assalamualaikum, kata malaikat maut ke rumah Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim bertanya, man anta? Who are you? Kata malaikat maut. Malaikat maut. Lalu kemudian, mada turidu? Apa maumu malaikat maut? Malaikat maut menjawab, uridu an aqbidha ruhak. Aku mau mencabut nyawa. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal yaqbidu khalilun khalilahu. Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Nabi Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Aku ini kekasih Allah. Apakah ada kekasih yang mau mencabut nyawa kekasihnya? Apa kata Nabi Ibrahim? Aku kasih Allah. Mungkinkah kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Apa jawab malaikat maut? Hal yakrahu khalilun liqa'a khalilihi. Adakah kekasih yang takut berjumpa dengan kekasihnya? Kalau begitu, izinkanlah. Dia Nabi minta izin dulu. Kita nggak ada izin-izin, langsung cuk selesai. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan ayahanda, ibunda, semua kita yang berhadir ini, yang masih hidup ibunya, muliakanlah pelajaran dari haul. Yang sudah meninggal dunia, maka kirimkanlah doa dan sedekah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin shalihah. Niat yang baik-baik untuk yang sudah mentaja acara ini, Tuan Haji Andi Syamsuddin Arsad beserta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu persatu, berhadirin dan undangan. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah iman dan Islam. Kita semua diberikan rezeki yang berlimpah barakah. Kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita nanti bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah. Sampaikanlah bacaan surat Al-Fatihah yang sudah kami baca tadi ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, kepada almarhumah orang-orang tua kami, bil khusus yang malam ini kami peringati haulnya. Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jinan. Jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang nerakamu. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Barik lana fi umurina, berikan berkah pada usia kami. Barik lana fi ahlina wa auladina, berikan berkah pada anak keturunan dan pasangan hidup kami. Barik lana fi amwalina, berikan berkah pada harta kami supaya kami bisa berwakaf, berzakat, berinfak dan bersedekah. Barik lana fi autanina, berikan berkah pada tempat tinggal kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikanlah Batu Licin tanah bumbu, jadikanlah Kalimantan Selatan, jadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan negeri ini dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, korupsi, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma wafiq ulata umurina, pemimpin-pemimpin kami, jadikan mereka pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan jadikan pemimpin kami orang yang tidak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina barram bi abaihim. Jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Sebagaimana malam ini kami memperingati haul orang tua kami, jadikan anak cucu kami juga anak yang memperingati kami dengan zikir dan doa ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami.
waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, la tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridon illa syafaitah, ada saudara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum punya keturunan berikan anak-anak yang baik, penghafal Quran, mujahid fi sabilillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Jaga ketertiban dan kebersihan. Tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.